Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita hari ini tentang relativitas, di mana di 4 hari terakhir kita udah bahas mulai dari invarian interval ruang waktu, kemudian kita udah bahas tentang ruang waktu Minkowski, terus kita juga udah bahas tentang four vector. Nah, oke, di eh, hari kelima di minggu ini ya, kita akan coba mengerjakan beberapa latihan soal yang udah tak kirim di grup itu ya. Nah, itu latihan soal eh, aku ambil dari kuisnya kelasnya Pak Angga. Jadi ini bukan bukan kelasku kemarin, ini kelas sebelah. Aku ambil soal kuisnya dan kita coba bahas ya. Bentar, bentar. Wah, kok enggak itu. Oke, sebentar. Oke ya, kita coba eh soal pertama. Bentar, bentar. Oke, kita copy dulu di sini. Oke ya, ini ya, ini ya. Soal pertama ada P meson. P meson ini ya partikel, salah satu partikel. Ya ada banyak jenis partikel dasar kan, ada foton, gluon, elektron dan eh, semacamnya. Ini mirip sama nama nama kelompok maba kalian ya, meson. Oke. Nah, meson ini dia dalam kerangka laboratorium. Artinya kalau dia itu diam, dia punya eh, waktu hidup sekian, 2,6 kali 10 pangkat min 8 skon. Nah, sekarang misalkan P meson ini dia bergerak dengan kecepatan 0,95. Oke, ini ya. Terus ditanyakan berapa jarak rata-rata yang ditempuhnya sebelum meluruh diukur pengamat bumi. Oke. Jadi ini kasusnya gini. Ada meson, dia itu kalau dia diam, dia punya waktu hidup sekian sebelum meluruh. Nah, terus karena dia bergerak dengan kecepatan sekian, otomatis seperti yang sudah kukatakan di pertemuan keempat minggu pertama kemarin, eh, waktu hidupnya si Mason, dia bakal terslow motion menurut orang yang di bumi. Jadi bakal makin lama. Makin lamanya seberapa lama, kita bisa tahu kalau delta T itu sama dengan gamma kali delta tau. Delta taunya itu ini ya. Jadi kita di sini tugasnya sekarang nyari berapa nilai dari gamma. Oke, tak tulis dulu ya. Sekarang kita tahu berapa delta taunya. Dia 2,6 kali 10 pangkat min 8 skon. Terus kita udah tahu juga berapa kecepatannya. Dia kecepatannya 0,95 C. Oke. Nah, dengan data itu maka kita perlu cari. Pertama, kita cari berapa nilai gamanya. Oke. Kita nyari gamma dulu ya. Kita nyari gamma. Gamma dia sama dengan seperakar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, oke. Nah, ini enaknya kalau kecepatannya udah dalam C ya tinggal kita coret lagi kan ya. Berarti kita dapat gamma itu dia seperakar 1 min 0,95 kuadrat C kuadrat. Nah, ini kan C kan kuadrat berarti jadinya. Nah, terus kita bagi dengan C kuadrat. Artinya ini kita bisa coret sehingga kita hanya perlu hitung berapa nilai dari ini. 1/1 min 0,95 kuadrat. Oke, ini kalau kita hitung ya. Kalau kita hitung itu nilainya sekitar 3,2. 3,2. Nah, oke, kita udah dapatkan gamma. Nah, terus kita tinggal lihat berapa sih waktu yang dialami meson, P meson menurut kerangka bumi. Berarti kita nyari delta T sekarang. Delta T berarti dia gamma kali delta tau. Oke, atau dia 3,2 kita kalikan dengan ini. Kita kalikan dengan 2,6 kali 10 pangkat min 8. Oke. Nah, terus terakhir ya gini, meson ini kan dia gerak dengan kecepatan sekian gitu. Terus ditanya berapa jarak yang ditempuh menurut orang yang di bumi. Berarti kita nyari delta X sekarang. Delta X. Berapa delta X? Ya
Ya, jarak berarti kan tinggal kecepatan kita kalikan dengan waktu kan, delta T. Oke. Jadi kita punya, nah di sini delta T-nya bisa kita ubah gamma kali delta tau ya. Gamma kali delta tau. Sehingga di sini kita punya V-nya, kecepatannya berapa itu? Kecepatannya 0,95 C atau 0,95 kali 10 pangkat C itu 3 kali 10 pangkat 8, tak kalikan dengan gamanya 3,2, tak kalikan dengan delta taunya 2,6 kali 10 pangkat min 8. Oke, ini ya. Ini ya. Ini berarti nanti satuannya pasti dalam meter ya. Oke, kita coret ini sama ini ya. Terus coba kita kalikan 0,95 dengan 3, kita kali 3,2, kita kali 2,6. Kita akan dapat hasilnya sekitar 23,7 meter. Oke, dan kalau kita lihat di sini yang paling mendekati itu ya, kita bulatkan aja ke atas. Dia jadi 24 meter. Oke, dan ini jawabannya yang B. Oke, untuk soal pertama ini ada pertanyaan kira-kira? Aman? Paham, Mas. Aman ya, sip. Oke, kita lanjut soal kedua. Sebentar, sebentar. Wah, bentar, bentar. Oke, ya, ini soal kedua, sebentar. Oke, ini kita akan bahas tentang penjumlahan kecepatan relativistik ya. Jadi ceritanya gini dia. Dia ada dua pesawat katanya. Saling mendekat. Kecepatannya sama, oke. Diukur pengamat bumi. Terus kecepatan relatif antara dua pesawat 0,7 C. Terus ditanya berapa kecepatan pesawat. Oke. Kita tuliskan dulu ya. Kemarin kita udah rumuskan kalau mau mencari kecepatan relativistik ya. Berarti katakanlah UX. UX ini sama dengan V plus UX bar per 1 plus V UX bar per C kuadrat. Ini mirip rumusnya penjumlahan tan alfa plus beta kalau kita pakai ruang Minkowski itu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini. Apa V? V ini kecepatan kerangka S aksen atau S bar ya. Kerangka S bar terhadap kerangka S. Ini kecepatannya suatu benda menurut kerangka menurut kerangka S bar. Ini kecepatan suatu benda menurut kerangka S. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kasusnya kan ada dua pesawat katanya. Dua pesawat dia saling mendekat, Oke. Ini terus sama ini. Dia saling mendekat. Oke, katakanlah ini di sini pesawatnya si Ninis katakanlah. Si Ninis. Terus di sini terus di sini katakanlah pesawatnya si Vivit katakanlah. Nah, ini sih oke, dia sama-sama bergerak ya, sama-sama bergerak. Yang ini ke sana, yang sini nih dia ke sana. Nah, terus di luar dari pesawat ini, katakanlah di bumi, katakanlah di bumi, katakanlah di bumi. Nah, ini ada juga, diem ngelihat pesawat ini gerak. Nah, oke. Nah, sekarang, terus yang diketahui cuma ini, kecepatan pesawatnya Ninis menurut Vivit atau pesawatnya Vivit menurut Ninis. Oke, ini tergantung kita mau pakai mana. Oke, sekarang di sini berarti ada dua kerangka. Pertama yang pasti kerangkanya si Yuga. Nah, ini kerangkanya si Yuga ya, Ini kerangka, katakanlah kerangka S ya, kerangka S. Terus yang kedua, oke ini terserah kalian mau pakai kerangkanya si Ninis apa si Vivit ya. Oke, katakanlah aku pakai si Ninis ya kerangkanya ya. Berarti ini kerangka kedua ini kerangka kedua. Kerangkanya Ninis. S bar. Oke, jadi sekarang kalau kita ada di kerangkanya pesawatnya si Ninis, dia bakal ngelihat pesawat ini gerak ke sana dengan kecepatan
0,7. Tapi jangan lupa ya, ini kalau kita pakai pesawatnya si Ninis ya, berarti si pesawatnya Vivid gerak ke sana, gerak ke arah negatif ya. Tapi kalau kita pakai kerangka S bar itu kerangkanya si Vivid, berarti pesawatnya Ninis yang gerak ke sana dengan kecepatan 0,7 positif tapi. Oke. Jadi kalau kita pakai kerangka ini ya, berarti kecepatan berarti sekarang yang kita ukur U ini berarti dia kecepatannya si Vivid. Kalau UX berarti terhadap kerangka S, kerangkanya si Yuga. Kalau UX bar berarti dia kecepatannya si pesawatnya Vivid menurut kerangkanya Ninis ya. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita tuliskan dulu. Yang diketahui di sini UX bar ya. Kecepatannya pesawatnya si Vivid menurut Ninis. Oke, kita dapatkan UX bar dia 0,7 C. Tapi jangan lupa karena dia gerak ke mana ini? Ke kiri, maka dia min. Nah, sekarang terus diketahui kecepatan pesawat ini dan ini itu sama menurut Yuga. Sama. Sama tapi berlawan arah ya, jangan lupa ya. Jadi di sini oke, sekarang kalau gitu berarti berapa kecepatan kerangka S bar terhadap S? Berarti ya sama aja dengan kecepatannya Ninis. Nah, oke. Oke, berarti sekarang kecepatan pesawat Ninis terhadap Yuga itu V ya, karena kerangka V dia. Tapi kecepatan pesawatnya si Vivid dia UX ya, UX. Jadi di sini kita punya hubungan UX dia sama dengan V tapi berlawanan arah. Oke. Itu ya. Nah, terus ya kita tinggal cari ya, boleh kita nyari UX-nya, boleh kita nyari V-nya dengan menggunakan persamaan yang ini. Oke. Jadi ini kita tuliskan ulang. Kita tuliskan ulang di sini katakanlah. Terus tadi kita tahu V sama dengan min UX atau UX sama dengan min V. Oke lah, kita misalkan nyari V ya. UX-nya kita ubah jadi min V semua berarti. Berarti ini min V sama dengan V plus UX bar per 1 plus V UX bar per C kuadrat. Oke, kita pindah ruas. Berarti kita punya min V 1 plus V UX bar per C kuadrat. Dia sama dengan V plus UX bar. Kalau minusnya kita pindah ya. Berarti kita punya V 1 plus V UX bar per C kuadrat. Dia sama dengan min V min UX bar. Oke. Nah, ini kita distribusi ya. Berarti kita punya V plus UX bar per C kuadrat V kuadrat ya sama dengan min V min UX bar. Berarti kita punya sekarang UX bar per C kuadrat V kuadrat lalu tambah 2V terus tambah 2V ini ya. Sebentar. Oh ya, tambah 2V kemudian tambah UX bar dia sama dengan 0. Oke, sekarang kita sudah punya persamaan itu. Kita punya persamaan UX bar per C kuadrat V kuadrat plus 2V plus UX bar dia sama dengan 0. Oke, sekarang ini kan kalau kita lihat, kalau kita kan mau nyari V kan, berarti ini kita punya sebuah persamaan kuadrat. Sebuah persamaan kuadrat, langsung aja kita kalau mau nyari solusinya ya, kalau mau nyari solusinya, berarti kita dapatkan V dia sama dengan min 2, kemudian plus minus, akar 2 kuadrat 4 ya. 4 min 4 kali A-nya itu ini, berarti 4 UX bar per C kuadrat, kalikan C-nya itu ini, berarti ini kuadrat jadinya ya. Terus per 2 kali A, A-nya itu ini, berarti UX bar per C kuadrat. Oke, kita dapatkan itu. Nah, sekarang 4 ini berarti kan bisa kita keluarkan kan, jadi min 2 atau gini.
Nah, ini kan bisa aja aku balik ya. Jadi C kuadrat per UX bar ya. Terus dalam kurung min 2 plus minus. Oke, yang dalam akar ini bisa tak keluarkan ya. 2 akar 1 min UX bar kuadrat per C kuadrat. Lalu kita bagi dengan 2. Oke, ini 2, 2, 2 coret ya. Coret. Nanti kita punya sekarang V. Oke, V ya. V dia C kuadrat per UX bar. Lalu ini jadi min 1 plus minus akar 1 min UX bar kuadrat per C kuadrat. Oke, udah ya. Udah ya itu ya. Kan udah tak bagi 2. Bentar, ini tak pindah agak ke bawah dikit. Oke, kita udah dapatkan itu. Sekarang kita masukkan nilai UX bar. UX bar tadi nilainya min 0,7 C. Min 0,7 C. Kita masukkan ya. Berarti kita punya V itu C kuadrat per min 0,7 C. Lalu dalam kurung akar 1 min min 0,7 C tak kuadratkan berarti tinggal 0,7 kuadrat C kuadrat ya. Nah, ini per C kuadrat. Lalu min, oh sorry, ini jangan lupa ya, plus minus ini. Plus minus ini dikurangi 1. Oke. Nah, kalau misalkan minnya kita masukkan ke sana, berarti kita punya, atau gini dulu. Ini C-nya tak hilangkan 1 ya. Ini juga tak hilangkan semua berarti. Berarti sekarang kita punya C per 0,7 dalam kurung. Ini berarti jadi, oke. Minus 1 kali min berarti jadi 1 ya. 1 minus plus akar 1 min 0,7 kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita hitung berapa itu. Bentar, aku pakai photomat ya. Bentar. Sebentar. 1 plus akar 1 min 0,7 kuadrat. Oke, sebentar. 0,7. Oke, yang pertama ini ya, kalau kita masukkan negatif, ya, dia hasilnya V-nya 0,4 C. Tapi kalau kita masukkan positif, dia hasilnya 2,4 C. Oke, kita dapat dua hasil ini. Tapi pertanyaannya mana yang benar dari dua hasil ini? Kita tahu ya, kalau kecepatan itu benda dengan kecepatan lebih kecil dibandingkan C, dia nggak bisa melebihi C. Jadi ini berarti dia kecepatannya lebih besar dari cahaya kan, lebih besar dari C. Jadi kita nggak bisa pilih jawaban yang ini. Jadi yang kita pilih jawaban yang ini. V sama dengan 0,4 C. Oke, ada nggak di sini jawaban? Oke, ini ya. 0,4 itu pembulatan ya, Bu. Jawabannya berarti yang ini, yang D. Berarti yang pesawatnya si Ninis tadi dia gerak dengan kecepatan 0,41 ke sana ya. Terus yang si Vivid juga kecepatannya 0,41 tapi berlawan arah, jadi negatif. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, nomor 2. Ada pertanyaan kira-kira? Aman? Ini sih Mas, agak bingung buat penentuan analisisnya tadi itu yang UX. Yang mana? Yang mana? Iya kayak ya analisis awalnya itu loh Mas. Awal. Oke. UX terus Oke. Paham. Gini. Eh, berkaitan dengan yang kamu tanyakan ya. Ini pasti awalnya kita mulai dari ini. Nah, sekarang mungkin anak-anak banyak yang agak bingung di penentuan ini. Nah, penentuan ini. Mana yang jadi S, mana yang jadi S bar, mana yang jadi apa itu namanya? Yang jadi U. Nah, di sini sebenarnya kalau boleh aku katakan ya, di sini kayak kerangka S bar ini, S bar. Ini bebas. Kalian mau pakai S bar itu kerangkanya si Vivid, dia tidak masalah.
dia nggak ada masalah. Tapi di sini karena di sini ada hubungan UX dan UX bar, maka harus ada sesuatu itu dilihat oleh dua kerangka acuan. Oke, seperti itu ya. Harus ada sesuatu itu dilihat dari dua kerangka acuan. Itu jadi U. Oke, itu jadi U. Kalau misal kayak gini, yang jadi U itu harus suatu benda yang dia kecepatannya bisa kita lihat dalam dua kerangka acuan. Pertanyaannya, di sini yang pasti ya, ada Ninis, ada Vivid, ada Yuga. Yang jelas pasti benda yang kita analisis nggak mungkin si Yuga. Karena oke, yang pertama ini juga aku memunculkan kerangka diam karena di sini nggak ada ya oleh pengamat bumi gitu. Dan karena kita mau mengukur pesawat kan, pasti yang jadi U ini pesawat. Nah, ini kalian boleh bebas pilih, boleh pilih ini, boleh pilih ini. Ini kalian bebas pilih dan hasilnya bakal sama, bakal sama. Nah, sekarang mana yang kerangka S, mana yang kerangka S bar atau S aksen? Terserah kalian nulisnya gimana. Nah, kita pilih kerangka S itu kerangka yang diam. Oke, di kasus ini dua pesawat dia bergerak terhadap siapa? Oke, di sini yang dianggap diam pengamat yang di bumi. Jadi pasti kerangka S itu punya orang yang di bumi. Nah, terus nah, maka yang bergerak dia kerangka S bar. Dia boleh S bar itu Vivid, boleh S bar itu Sininis di sini. Nah, itu bebas, bebas. Nah, sekarang kita wis tahu siapa yang menjadi S, siapa yang menjadi S bar. Katakanlah di sini aku pilih yang menjadi S bar itu Sininis. Berarti yang S ya pasti si Yuga di sini. Nah, sekarang ini jangan lupa definisinya ya. Ini jangan lupa definisinya. UX ini berarti kecepatan suatu benda, kecepatan suatu benda, kecepatan suatu benda dalam kerangka S. Kalau ini berarti dia dalam kerangka S ini yang diam ya. Kalau biasanya di soal pasti yang diam biasanya. Kalau ini berarti kecepatan benda, kecepatan suatu benda dia dalam kerangka S bar yang gerak, yang gerak. Nah, terus apa V? V di sini kecepatan kerangka S terhadap kecepatan kerangka S bar terhadap S gitu. Jadi ada dua kerangka yang gerak itu yang S bar, yang diem itu yang S. Maka V ini pasti kecepatannya kerangka yang gerak terhadap yang diem. Kalau di sini berarti ya pasti ini kecepatannya si Ninis. Ninis kan dia kerangka S bar. Berarti kecepatannya ya katakanlah V, bukan UX dia. Karena yang benda yang kita amati itu ini Vivid. Nah, kita amati dari kerangka acuannya juga sama kerangka acuannya Ninis. Nah, boleh aja kalau aku mau pakai gini. Katakanlah ini tak copy dulu ya. Ini tak copy dulu. Atau ini semua, bentar. Atau ini semua. Ini semua tak copy. Bentar. Oke. Ini tak tulis lagi di sini misalkan. Oh, bentar. Sini aja lah. Oke, misal ya, misal. Misal aku pakai sekarang yang kerangka S itu kerangkanya kerangkanya si Vivid, yang S bar maksudnya. S bar itu kerangkanya si Vivid katakanlah. Ini ya. Ini S bar. Artinya kalau ini dan ini kerangka, maka objeknya mana? Objeknya ya Ninis. Nah, ini objeknya. Artinya sekarang ya. UX bar dan UX ini kecepatannya Ninis sekarang, bukan si Vivid. Nah, itu ya. Sekarang misal ini tak lanjut kasus ini ya misalkan. Berarti kecepatannya si Vivid terhadap Yuga, dia kecepatannya apa? Dia kecepatannya pasti V. Dan kecepatannya si Ninis menurut Vivid dia UX bar. Bentar. UX bar ya. Terus kecepatannya si Ninis menurut Yuga dia UX. Jadi sekarang ini tak coba hitung ya. Kalau misalkan gitu kasusnya gimana? Tadi kan yang jadi kerangka si Yuga sama Ninis bendanya Vivid. Sekarang gimana kalau yang jadi kerangka itu si Vivid sama Yuga, yang jadi benda si Ninis. Yang jadi objek Ninis itu ya. Nah, sekarang kalau gitu kita tuliskan di sini ya. Kita tadi tahu kecepatan relatif antar pesawat kan 0,7.
Berarti itu pasti UX bar, pasti UX bar. Sekarang kita lihat, kalau kita ada di pesawat ini, maka kita akan melihat ini dia gerak pasti ke sana. Berarti sekarang nilai dari UX bar itu positif dia. UX bar itu positif, positif 0,7. Nah, ini bedanya cuma. Kalau tadi kalau kita pakai acuannya si S bar Tuninis, maka kecepatannya Vivi itu min 0,7. Nah, karena geraknya berlawanan kan ke kiri. Sekarang 0,7. Terus kecepatan V sekarang V ya sama, pasti V sama dengan min UX gitu aja. Dan oke, ini misalkan kita hitung nih ya. Kalau misalkan kita hitung ya. Berarti gimana itu? Benar, benar. Kalau kita hitung sebentar. Berarti ini jadi apa tadi, Kak? UX sama dengan V plus UX bar per 1 plus V UX bar per C kuadrat. Berarti UX-nya tak ganti. UX-nya tak ganti V ya. UX-nya tak ganti V berarti eh, min V ya. Min V sama dengan V plus UX bar per 1 plus V UX bar per C kuadrat. Oke, ini kalau kita lihat ini bentuknya sama ya. Sama kayak yang ini. Sama kayak yang ini. Jadi ya wes kita sederhanakan berarti kita sampai nemu ini. Sampai nemu ini. Ini kita sederhanakan dapat ini ya. Kita sederhanakan dapat itu. Nah, cuma sekarang kalau kita masukkan yang beda sekarang. Oke, kita coba. Nih. Ini ya. Sampai ketemu ini terus kita masukkan V katakanlah. Berarti dia apa, Rek? Dia mm, 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 mm. V sama dengan sama berarti ya, sama berarti. Nah, oke, ini masih sama ya, berarti sampai sini, sampai sini. Ini belum masukkan angkanya kan? Masih sama. Ini masih sama sampai sini. Oke, ini masih sama ya. Baru pas kita masukkan angkanya, bedanya tadi cuma di ini kan. Ini kalau tadi itu eh, negatif, sekarang positif. Oke, coba sekarang. Berarti sekarang kalau dia itu jadi positif, ya tinggal gini aja kan. C kuadrat per 0,7 C, terus min 1 plus minus akar 1 min, eh, oh sebentar, sebentar, sebentar. Kita lihat ya, kita lihat. Oh iya benar, benar, benar. Sorry, sorry. 1 min 0,7 kuadrat ya tadi ya, 0,7 kuadrat. C kuadrat per C kuadrat hilang ya. Berarti tinggal ini. Ini kalau kita hitung dia, ini coret ya, habis. Berarti tinggal, ya mirip tadi tapi negatifnya, negatifnya, negatifnya. Jadi hasilnya ini bakal sama dengan ini. V sama dengan, ada dua pilihan, 0, min 0,4 C dan V sama dengan 2,4 C, min tapi ya. Ini pasti nggak mungkin. Jadi kita pilih sekarang V sama dengan min 0,4 C. Nah, cuma bedanya dia negatif sama tadi. Sama tadi kalau kita pakai acuan Ninis sama Yuga sebagai kerangka, terus Vivir sebagai objek. Sekarang kalau Yuga sama Vivir sebagai objek, Ninis sebagai kerangka, nah kita lihat di sini, kita lihat, kita nemu V-nya negatif. Apa maknanya? Maknanya kerangka esaksen dia geraknya sekarang ke sana. Nah, bener kan? Kan dia geraknya mendekat kan. Jadi pasti negatif V-nya. Itu aja bedanya. Hasilnya sama kan? Nah, oke, itu kira-kira paham nggak kira-kira? Ini sudah. Paham, Mas, paham. Paham. Jadi itu ya tidak masalah mau pakai kerangka manapun. Oke, kita coba lanjut nomor selanjutnya. Oh, ini baru dapat dua soal ya. Bentar, bentar. Oke, soal selanjutnya. Benar. Bentar. Ini tas soal selanjutnya. Bentar, bentar. Barusan itu, saya. Ini udah, ini udah. Oke, ini ya. Ini ya. Ini kita coba. Bentar, bentar. Oke, ini soal selanjutnya ya.
Ada dua kerangka, S sama S bar. Terus dia katanya bergerak relatif satu sama lain. Terus ada jam katanya. Ada jam di S sama S aksen. Diatur menjadi oke. Jadi mereka mulainya barengan. Terus di S, di kerangka S ada kejadian A. Dia terjadi di XA dan TA sekian. Terus ada kejadian B, dia terjadi di XB dan TB sekian. Ya, namanya kejadian maka dia sesuatu yang terjadi di uh, posisi tertentu dan pada waktu tertentu kan gitu kan. Jadi pasti ada koordinat ruang, pasti ada koordinat waktu di sini. Terus di sini katanya kedua kejadian tersebut terjadi secara simultan. Simultan berarti terjadi pada waktu yang sama di S aksen. Terus kita disuruh menghitung interval invarian. Oke, ini ya tak kasih dulu ya. Ini salah satu contoh soal yang mana kalau kalian paham konsepnya, sebenarnya ini kalian nggak perlu ngitung bisa langsung jawab ini. Oke, ini tak kasih contoh ya. Nah, di sini ada keterangan katanya ya. Ada keterangan eh, kedua kejadian terjadi secara simultan di S aksen. Artinya di kerangka S aksen delta T-nya itu 0. Interval waktunya 0. Nah, sekarang ingat gak? Kemarin kita udah bahas ada time lag, ada light lag, ada space lag ya. Nah, oke. Pertama, ada time lag, ada space lag ya. Space lag. Dikatakan time lag berarti interval ruang waktunya lebih mirip waktu. Artinya apa? Ada suatu kondisi yang benar-benar interval ruangnya 0, tapi interval waktunya ada. Itu berarti time lag. Time lag berarti dia lebih mirip interval ruang atau lebih mirip selisih waktu. Lebih mirip selisih waktu. Jadi ada kerangka yang selisih ruangnya 0, artinya terjadi di lokasi yang sama, tapi selisih waktunya ada. Itu time lag ya. Berarti di sini pasti, karena kemarin ini kan delta S kuadratnya lebih kecil dibandingkan 0 ya. Dimana delta S itu kan, dimana ini kan sama dengan ini kuadrat min C kuadrat delta T kuadrat kan. Jadi pasti di sini ada suatu kondisi di mana delta T-nya itu ada, tapi delta X-nya 0. Begitupun ini ada suatu kondisi, jadi nggak semua, di salah satu kerangka acuan saja yang delta X-nya ada, dan ini delta T-nya 0. Makanya space like kan. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Kita lihat ya, kita lihat. Kedua kejadian tersebut terjadi secara simultan. Simultan maknanya delta T-nya 0, nggak ada selisih waktu. Jadi kalau ada suatu kerangka di mana dia selisih waktunya 0 dan yang ada berarti hanya selisih ruang atau beda lokasi aja. Berarti ada delta X saja. Maka itu apa delta X? Kan interval ruang. Berarti kejadian ini dia lebih mirip ruang, berarti space like, space like. Oke. Dan space like berarti dia delta S-nya pasti lebih besar dibandingkan 0. Jadi mau tidak mau oke, space like pertama ya, berarti antara B sama C di sini. Tapi karena dia space like maka nggak mungkin negatif dia pasti positif. Jadi di sini tanpa kita menghitung ya, sebenarnya jawabannya udah ketemu ini C. Ya, oke itu ya. Tapi ini kalau kalian lihat di PPT-nya Angga itu ini nggak dijelaskan, cuma dijelaskan oh kalau time lag itu berarti ada hubungan kausalitas, kalau space lag enggak. Jadi kalau kalau dengan itu aja kalian nggak bisa jawab ini langsung. Tapi karena kemarin kalian kan udah ngebahas kan perbedaan time lag space lag. Kalau time lag berarti dia ada selisih ruang. Oh maaf, kalau time lag dia ada selisih waktu, nggak ada selisih ruang di salah satu kerangka. Kalau space lag berarti dia ada selisih waktu tapi kalau space lag berarti dia ada selisih ruang tapi nggak ada selisih waktu di salah satu kerangka aja. Jadi ini pasti jawabannya yang C. Oke, kalau misalkan mau ngitung-ngitungan ya udah masalah. Oke, kita coba ya. Interval invarian ya, berarti interval ruang waktu itu yang delta S kuadrat itu. Dia sama dengan delta E kuadrat ya, min delta min C kuadrat delta T kuadrat. Oke,
Sekarang di kerangka S itu delta X. X-nya ada apa aja itu? XA sama dengan ini ya, XB sama dengan ini. Berarti selisihnya ya 1CY ya, 1CY. 1CY. Tak kuadratkan ya 1 kuadrat, C kuadrat, Y kuadrat gitu aja. Nah, boleh kalian pakai XB dikurangi XA, boleh kalian pakai XA dikurangi XB, asal konsisten ya. Tapi yang pasti kalau kita kuadratkan ya pasti hasilnya ini kan, nggak ada yang negatif kan. Terus kita kurangi dengan C kuadrat, delta T kuadrat apa itu? Delta T berapa itu? TA sekian, TB sekian. Kalau TB tak kurangi TA ya min 0,5 Y, tapi kalau tak kuadratkan ya tetap aja 0,25 ya. Berarti 0,25 Y kuadrat. Oke. Atau gini biar nggak bingung. Tak tulis gini dulu. Min 0,5 kuadrat Y kuadrat. Berarti dia 1C kuadrat Y kuadrat kita kurangi 0,25 C kuadrat Y kuadrat. Oke, jadi dia hasilnya 0,75 C kuadrat Y kuadrat. Dan pasti dia karena positif maka space like. Oke, ini kalau kalian mau pakai hitung-hitungan gini, tapi kalau mau pakai konsep yang udah kita bahas ya langsung aja pasti dia space like, ya pasti positif gitu aja. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Aman kira-kira? Salih, Aman, Mas. aman ya? Mas, aman. Sip, mantap. Oke, tak lanjut. Bentar. Apa ini? Bentar. Oke, ada roket katanya. Dia meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,6 C. Ini V-nya berarti ya. Oke, kita punya V-nya 0,6 C. Terus ada jam di roket, dia menunjukkan 40 menit. Jadi dari berangkat sampai dia mengirimkan sinyal, dia ada selisih waktu 40 menit. 40 menit ini berarti dalam kerangkanya si pesawat, Jadi kita punya delta tau ya. Ini kan dalam kerangkanya yang gerak. Dalam kerangkanya pesawat sendiri dia melihat waktunya segini, 40 menit. Nah, terus pertanyaannya, oke, kapan sinyal dikirimkan? Berarti sekarang kita nyari udah berapa lama delta T menurut bumi. Berarti kita nyari delta T ya. Delta T berarti dia gamma kali delta tau. Ya, yang pasti waktunya kan bakal molor kan menurut yang di bumi. Jadi pasti dikali gamma, bukan dibagi gamma ya. Kalau dibagi gamma itu yang kontraksi panjang. Oke. Oke, gamma ini ya. Gamma berarti dia seper akar 1 min 0,6 C kuadrat ya. 0,6 C kuadrat. Tak bagi C kuadrat. Berarti dia sama dengan 1 per akar 1 min 0,6 kuadrat. Berarti gammanya sama dengan seper akar berapa itu, Rek? Seper akar 0,64 ya. Kan 0,6 kuadrat 0,36. Berarti ini sama dengan 1 per 0,8. Berarti ini sama dengan berapa itu? Itu berarti sama dengan 1 per 4 per 5. Berarti gammanya sama dengan 5 per 4. Oke, jadi sekarang kita dapatkan gamma sama dengan ya segitu 1,25 berarti ya. Oke. Wes kita dapatkan gammanya. Terus ya, atau ini juga boleh lah, tak pakai ini aja lah. 5 per 4 ya. Berarti kita nyari delta T. Delta T sama dengan gamma kali delta tau. Dia sama dengan 5 per 4, tak kalikan 40 menit. Wes berarti ini pasti 40 bagi 4, 10 kali 5, 50. Berarti dia 50 menit. Oke, berarti jawabannya yang E. Oke, ini tak kasih tambahan trik ya. Biasanya ya. Kalau dosen ngasih soal itu ininya nggak mungkin acak-acakan.
nggak mungkin acak-acakan. Pasti tertentu lah. Nggak mungkin aku tiba-tiba ngasih 0,85 C misalkan. Jadi pasti tertentu. Dan yang paling sering muncul itu ya, sejauh ini ya, yang paling sering muncul itu kecepatan ini. Ini tambahan trik. Ini tambahan trik ya, tambahan trik. Yang paling sering muncul itu V sama dengan 0,5 C, 8 C, dan V sama dengan 0,6 C. Ini sering banget muncul nih. Jadi kalau kalian nemu ini, misalkan hafal gamanya lebih enak itu. Ya Nah, Mas, dari SMA setahu gue juga sering keluar sering ini ya. 0,8 sama 0,6 ya. 0,8 sama 0. Nah, oke, mungkin kalian nanya, kenapa kok ini sering keluar 0,8 sama 0,6? Soalnya 0,8 ini kan 3/5 kan. Kalau 0,6 ini kan 4/5. 4/5. Nah, sekarang lihat di sini, lihat di sini, lihat di sini, lihat di sini. Kalau misalkan kita nyari ini, misalkan kita nyari gamma itu kan 1/akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, gini kan. Nah, sekarang eh sekarang lihat. Kalau kalian punya segitiga siku-siku kan, biasanya kan kalau triple Pitagoras lah 3, 4, 5 kan. Kalau ini tak bagi 5 semua, tak bagi 5. Ini kan sama aja dengan kan? Sama aja dengan 1 nih kan. 1, 3/5, 4/5. Jadi ini 0,6, 0,8, 1. 1. Jadi ya ini enak jadinya. Jadi tinggal kalau misalkan akar dari 1 dikurangi 3/5 kuadrat, 1 dikurangi 3/5 kuadrat kan ya sama aja dengan gini. Ini kan berarti kan ini kan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat kan. Berarti kan kalau kita mau nyari kalau kita nyari C kuadrat dikurangi A kuadrat, berarti kan anggap ini A ya, ini A, ini B, ini C ya. Jadi kalau kita mau nyari ini kan berarti kan C kuadrat dikurangi A kuadrat, maka hasilnya pasti B kuadrat. Jadi pastilah kalau 0,6 itu hasil ininya 4/5 gitu. Kalau ininya 0,6, ininya 4/5 atau 0,8. Kalau ininya 0,8, maka ininya pasti 0,6 gitu. Jadi ini ya, bentar. Jadi ini kalau 3/5 V-nya, gamanya ya pasti oke. Yang di bawah ini dia nilainya 4/5. Jadi tinggal kita balik aja 5/4 gitu. Kalau ini berarti dia gamanya ya 3/3, bukan 3, 5/3 gitu. Nah, ini kan wes kalau 0,8 tadi ini kan hasilnya kan. Nah, itu sering banget itu. Oke. Itu just tambahan info aja biar enak buat ngerjakan. Gak usah ngitung lama-lama ini. Oke. Itu yang sama dengan tuh nggak kebalik, Mas? Yang mana? Yang mana? 0,8 Heeh. sama dengan Oh iya iya ya, sorry. Kebalik nih. Kebalik nih. Kayak gini ya. Oh, sorry. 0,8. Nah, itu ya. Oke, aman kira-kira? Aman Mas, aman. Aman, sip. Lanjutkan lagi soal selanjutnya. Bentar. Bentar. Oke. Nah, ini juga kayaknya juga sering muncul kayaknya. Bentar. Maksudnya gamanya ya, nilai kecepatannya ya. Kebetulan malah itu yang ditanyakan sekarang. Kecepatan, kok kecil? Bentar. Oke. Ada batang katanya, dia gerak, terus karena kontraksi panjang, sekarang panjangnya jadi separuhnya, 50%-nya. Pertanyaannya dia gerak seberapa cepat sih? Nah, gitu. Nah, ini juga sering keluar juga ini. Soalnya ini kan nilai gamanya pasti 2 kan. Kalau dia itu jadi separuhnya berarti kan gamanya 2 kan jadinya. Karena kan gini kan. L kan sama dengan 1/gamma kali L0. Ini panjang aslinya ini. Ini panjang menurut pengamat yang diam. Kalau sekarang ini jadi separuhnya, maka mau tidak mau kan gamanya harus 2, harus
gamanya harus sama dengan 2 biar jadi setengahnya, 50%-nya. Berarti ini sama dengan, berarti mau tidak mau harus ini kan, harus 2 dia. Jadi kalau gamma 2 berarti kan gamma sama dengan 1/akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Berarti akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dia sama dengan 1/4 gamma atau setengah. Berarti kalau kita nyari 1 min V kuadrat per C kuadrat dia pasti sama dengan setengah kuadrat, berarti 1/4. Berarti kalau kita nyari V kuadrat per C kuadrat dia pasti 1 dikurangi 1/4, berarti 3/4. Berarti kalau kita mau nyari V kuadrat dia 3/4 C kuadrat, dan kalau kita mau nyari V dia jadi akar 3/2 C. Oke, ini juga sering muncul juga. Berarti kalau V-nya akar 3/2 C ya pasti gamanya 2. Artinya kalau kita punya batang terus kita mau pendekkan batangnya jadi separuhnya, dia harus punya kecepatan segini. Berapa itu? Besar itu. Ini kalau kita desimalkan ya, desimalkan itu berarti berapa itu? Nah, akar 3 bagi 2 itu nilainya 0,86 C. Nah. Oke, aman. Ini ya berarti ya. Nah, oke, udah kejawab. Tadi yang atas itu oke udah. Oke, ini aman ya? Ada pertanyaan kira-kira? Aman, Mas. Sip. Oke, tak lanjut. Sebentar. Bentar. Oke. Ini kalau kalian lihat ya, ini soalnya mirip tadi, tapi sekarang pertanyaannya beda. Kalau tadi cuma ditanyain interval ruang waktunya, terus apa dia space lag, apa time lag. Sekarang yang ditanyakan dia kecepatannya. Oke, ini lebih panjang pasti pengerjaannya. Tapi tidak apa, kita coba. Bentar. Bentar. Wah, nggak bisa. Bentar. Oke. Oke, sebentar. Wah, bentar. Ini aku besarkan. Oke, ini ya. Nah, ini soalnya sama kayak tadi ya. Ada kerangka S, ada kerangka S aksen. Terus ada dua kejadian yang dia dalam kerangka S ada interval ruang, ada interval waktu, tapi di kerangka S aksen dia hanya ada interval ruang karena dia enggak, bukan, sorry, beda nih, sorry. Di sini dia ada interval ruang, ada interval waktu, tapi di kerangka S aksen dia hanya ada interval waktu. Kenapa di sini? Kedua kejadian diamati terjadi pada lokasi yang sama. Artinya dia delta X-nya 0. Delta X aksennya 0 ya. Tapi delta T aksennya 0. Oh sorry, tapi delta T aksennya ada. Jadi ini time lag ya, karena ini ada suatu kerangka di mana delta X-nya 0. Artinya hanya ada delta T. Oke, yang pasti kita perlu hitung dulu berapa. Ingat ya, sesuatu yang nggak berubah di kerangka S dan S aksen itu invarian interval waktunya, interval ruang waktunya, atau delta S-nya kalau kita bahas kemarin. Berarti delta S itu sama dengan delta S aksen. Atau kalau kita tuliskan di sini berarti kita punya delta X kuadrat ya, kita kurangi dengan C kuadrat delta T kuadrat, dia sama dengan ini. Nah, ini. Oke, karena dia ada kerangka S aksen yang mana lokasi spasialnya sama. Jadi di sini kita punya delta X. Oh, kok bar ini aksen ya? Oh, enggak apa-apa lah, tak tulis ini ya. Tak tulis bar aja lah. Ini berarti nilainya 0 atau dia intervalnya time lag berarti. Berarti kita punya ini dikurangi ini, dia nilainya sama dengan min ini. Oke, kita punya itu sekarang. Nah, sekarang pertama kita perlu hitung dulu berapa sih ini.
itu berapa sih? Nah, oke. Ini kita hitung. Nah, oke. Delta X kuadrat ini berarti mirip sama itu ya. Ini angkanya, oh enggak beda ya. Angkanya, oh ya beda. Oke, enggak apa-apa. 5 dikurangi 3 ya. Berarti 2 meter. Kita kuadratkan, berarti jadi 4 meter. Terus kita kurangi. C kuadrat itu berarti 3 kuadrat ya. Kali 10 pangkat min 8 kuadrat berarti jadi min 16 ya. Oke. Terus delta T-nya. Delta T-nya itu berapa ini? Delta T-nya itu ini 9, ini 1 berarti 8 ya. 8 kali 10 pangkat min 9. Berarti 8 kuadrat ya. Kali 10 pangkat min 9 kalau tak kuadratkan berarti min 18 ya. Nah, oke, itu ya. Meter jangan lupa. Terus ini jadi apa? 4 ya. Kita kurangi 9 kali 64. Terus kita kalikan 10 pangkat min. Oh, sebentar. Kok min 16 ini? 16 ya. Berarti ini min 2. Min 2 ya. Min 2 meter. Itu kalau kita hitung, bentar, tak hitung pakai fotomet ya. Bentar. 4 dikurangi 9 kali 64 kali 10 pangkat min 2. Oke, dia nilainya min 1,76. Min 1,76. Nah, kita dapatkan itu, dan itu dia sama dengan ini. Dia sama dengan ini. Atau gini dulu. Oke, tidak apa-apa. Dia sama dengan ini. Berarti kita punya min C kuadrat delta T kuadrat dia sama dengan min 1,76 meter. Atau kalau kita hilangkan minusnya, kita dapatkan ini. Nah, sekarang kita disuruh mencari kecepatan. Kalau kita nyari kecepatan, artinya kita perlu tahu di sini nilai gamanya berapa. Baru kita bisa nyari kecepatan. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita tahu nilai gamma? Atau gamma ini istilahnya faktor relativistik ya. Artinya kita perlu lihat bagaimana efek dari kecepatan ini pada perubahan entah kontraksi panjangnya, entah dilatasi waktunya. Atau kita juga bisa lihat bagaimana transformasi Lorentz-nya bekerja pada kerangka ini. Jadi itu ya, kalau kita mau nyari gamma itu biasanya kalau enggak gara-gara ada kontraksi panjang, ya ada dilatasi waktu, ya ada transformasi Lorentz. Itu yang perlu kita cari di sini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang karena dia ada suatu kondisi di mana delta X-nya itu 0, maka kita nggak bisa menganalisis kontraksi panjangnya. Jadi yang bisa kita analisis ya dilatasi waktunya. Karena kita tahu ini kan, kita tahu delta T kan sama dengan gamma kali delta tau. Atau kalau kita kuadratkan, berarti delta T kuadrat sama dengan gamma kuadrat delta tau kuadrat. Atau kalau kita sama-sama kalikan dengan C kuadrat, berarti ini C kuadrat delta T kuadrat sama dengan gamma kuadrat C kuadrat delta tau kuadrat. Artinya di sini kita punya gamma kuadrat dia sama dengan C kuadrat delta T kuadrat kita bagi dengan C kuadrat delta tau kuadrat. Oke, seperti itu. Dan kita lihat di sini. Apa nilai C kuadrat delta T kuadrat? Ini kan. Nah, ya wes kita masukkan aja ini. Bentar. Nah, ini udah. Terus C kuadrat delta tau kuadrat apa? Sebentar. Ini ada sedikit kekeliruan. Sorry. Ini bukan C kuadrat delta T kuadrat ya, sorry. Delta tau ini. Nah, ini delta tau. Soalnya kan kita menganalisis di kerangka S bar kan. Atau delta T bar gitu aja, biar nggak bingung. Delta T bar wes. Delta T bar. Berarti ini delta T bar ya. Ini delta T bar. Biar nggak bingung wes. Ini T bar, ini T bar. Oke, jadi yang ini juga T bar ya.
Oke, jadi kita punya gamma kuadrat dia sama dengan C kuadrat delta T kuadrat itu berarti ini, Rek. Ah, ini berarti kan nilainya ini berapa? Atau nilainya ini berapa? Wah, berapa itu? Benar, tak hitung lagi tuh. Atau tak tulis lagi aja lah. Tak tulis lagi aja lah. Ini ya. Ini tak tulis lagi aja di sini. Ini ya. Ini sebentar. Ini ya. Terus kita bagi dengan ini. Kita bagi dengan ini. Nah, oke. Nah, berapa itu? Bentar. Gamma kuadrat berarti dia sama dengan sebentar, itu berapa nilainya? Itu nilainya 5,76. 5,76 kita bagi dengan 1,76. Berarti gamma kuadrat dia nilainya, bentar ya, coba ya. Fotomet. 5,76 tak bagi 1,76. Itu nilainya sekitar 3,27. Atau langsung aja kita akarkan, berarti dapat berapa ini? Ini kan akar dari 5,76 tak bagi 1,76. Berarti dia hasilnya, bentar, 5,76 bagi 1,76 itu hasilnya sekitar 1,8. Sekitar 1,8 ya. 1,8. Berarti ini ya. Kalau kita nyari gamma kan 1/1 min V kuadrat per C kuadrat. Dia sama dengan 1,8. Berarti kita punya 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1/1,8. Berarti V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurangi 1/1,8. Berarti V sama dengan akar dari 1 dikurangi 1/1,8 C. Itu berapa? Bentar, tak hitung lagi. Itu berarti 1 dikurangi 1 bagi 1,8. Oke, itu sekitar ini. Ini hasilnya kalau kita hitung dia 2/3. 2/3 C. Oke. Ini berarti jawabannya yang ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Aman, Mas. Aman Mas, aman. Nah, sip. Lanjut lagi. Nah, ini kasus Batang lagi. Ini mirip sama yang gue bahas di pertemuan sebelumnya itu. Di hari Jumat lalu. Jumat ya? Iya, Jumat. Oke, sebentar. Oh, sebentar. Oke, di sini ada batang. Dia gerak dengan kecepatan ini. Panjangnya itu ini. Terus dia membentuk sudut ini terhadap arah geraknya. Yang ditanyakan berapa sudut simpangan sebenarnya. Oh, berarti salah dong kalau sebenarnya. Enggak. Jadi di sini tergantung kita lihat dalam acuan apa. Jadi di sini ada batang ya. Batang itu aslinya panjangnya gini tuh. Panjangnya gini katakanlah. Katakanlah aslinya panjangnya gini. Panjangnya gini. Nah, ini aslinya kayak gini. Nah, ini membentuk sudut ya, membentuk sudut. Tapi gara-gara batang ini gerak, menurut orang yang di bumi, dia mengalami kontraksi panjang. Sekarang dia jadi gini. Jadi gini sekarang. Nah, yang pasti kalau di sini awalnya katakanlah theta, maka dia gerak makin besar. Katakanlah sekarang jadi alfa atau langsung aja. Berarti sekarang dia jadi biar nggak sama wes. Ini alfa katakanlah. Sekarang ini jadi ini jadi alfa ya, jadi alfa ya. Sorry. Jadi theta. Tetanya 30 ini katanya. Nah, oke, sekarang yang ditanyakan sekarang berapa sih sudut simpangannya sebenarnya? Jadi kita ingin tahu sekarang ini berapa sih aslinya? Aslinya ini berapa? Gitu. Kalau sekarang ini kita tahu ininya 30 derajat, terus ininya panjangnya 2 meter. Nah, oke, itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita lihat. Ini kalau kita proyeksikan ya, ini berarti kan L ya, L-nya sekian, tetanya sekian.
ini berarti kan dia L cos theta. Ini berarti L sin theta. Nah, sekarang karena dia gerak ke arah katakanlah ke sumbu X saja dia, maka dalam arah Y dia nggak mengalami perubahan. Dia tetap L sin theta di sini. Tetap L sin theta. Panjangnya sama. Tapi atau gini aja. Ini biar gak bingung tak katakan ini LX ya. LX ini LY, ini LY. Terus yang ini LX bar, ini LY bar katakanlah. Oke. Sekarang apa yang berubah? Apa yang mengalami kontraksi panjang? Dia yang mengalami kontraksi panjang cuma bagian X. Berarti sekarang kita punya LX dia sama dengan sepergamma kali LX bar. Artinya sekarang panjang aslinya dia LX bar. Berarti dia gamma kali LX. Gamanya itu berarti kecepatannya ada ya? Kecepatannya ada ya, ada. Gamanya berarti seper akar 1 min 0,995 C kuadrat tak bagi C kuadrat ya. Ini ya. Terus LX-nya itu ya L cos theta. Berarti kalikan 2 terus tak kalikan cos 30. Tak kali cos 30. Nih aku langsung hitung pakai Photomat ya. Biar nggak lama. Itu hasilnya bentar. 10 kali akar 3. Oke, itu sekitar sekitar 17,32. Terus LY-nya ya tetap ya LY berarti kan L sin 30 berarti 1 meter. 1 meter. 1 meter tetap. Nah, sekarang kalau kita mau nyari sudut berarti kan kalau kita lihat ini ya. Kan sama aja dengan tan theta kan sama dengan ini per ini kan. Berarti kita punya sekarang tan theta dia sama dengan LY per LX. Tapi jangan lupa kalau kita mau hitung yang ini berarti LY bar per LX bar ya. Nah ini. Dia berarti LY barnya itu tetap ya 1 per LX barnya 17,32. Nah oke. Berarti kalau kita mau nyari theta arkes tangen dari ini. Yaitu kalau kita hitung nilainya sekitar 3,3 derajat. Berarti jawabannya yang ini. Oke, soal ini aman kira-kira? Ada yang bingung kira-kira? Aman, Mas. Sip, mantap. Oke, oke ini kurang 3 salah lagi. Bentar. Oke, ini ya. Wah, lupa nggak aku nomor ini. Tadi nomor berapa ini? Wah, belum nomor semua ya. Ya udah apalah. Kita lanjut aja. Sekarang nomor 8, Mas. Nomor apa? Nomor 8. Apaan ya? Oke. Nah, sekarang katanya ada pesawat, dia gerak terhadap bumi, kecepatannya sekian. Terus di dalam pesawat itu eh, ada pulsa cahaya dikirimkan dari sumber S ke cermin C, balik lagi ke S. Terus itu diamati oleh A yang ada di pesawat, terus ada B yang ada di bumi. Terus menurut A, waktu yang diperlukan pulsa untuk bolak-balik SCS sekian. Terus manakah pernyataan yang benar? Oke, tak gambarkan dulu yang pasti ini kita. Ini katakanlah bumi. Terus di sini ada pesawat. Oke ya. Itu ada pesawat. Nah, katakanlah ini sini ini ada di sini. Ini sini ini ada di sini. Ada ini di sini. Terus ini sayin katakanlah. Terus ini ada kaca, ada cermin. Ini ngidupkan senter. Katakan ini S ya. C. Ke S ke C, balik lagi ke S. Nah, itu katanya ini ke sana ya, terus mantul lagi ke sana. Itu katanya memerlukan waktu
sekian, memerlukan waktu sekian, di mana pesawatnya gerak dengan kecepatan 0,8 c. Ini 0,8 c ya terhadap AIN. Artinya ya pasti ini kita perlu gamma pasti. Kita cari dulu gamanya berapa itu. Kalau kecepatannya 0, c maka gamanya udah pasti dia berapa, Rek? 5/3 ya. Oke. Ini gamanya. Terus sekarang yang A. Yang satu, nomor 1. Menurut A, jarak dari S ke C adalah 2 meter. Ini yang dalam pesawat ya. Oke, kita hitung apakah benar 2 meter. Berarti kita mau tahu jaraknya ini, jaraknya S ke C. Katakanlah ini delta X bar katakanlah. Berarti delta X bar dia sama dengan ya tinggal kecepatan kali waktu. Kecepatannya C, waktunya oke, kalau dia itu bolak-balik sekian, berarti kalau searah aja separuhnya ini ya, 2 kali 10 pangkat min 8 berarti. 2 kali 10 pangkat min 8. Berarti dia 3 kali 10 pangkat 8 kali 2 kali 10 pangkat min 8, coret-coret berarti dia hasilnya 6 meter. Oke, jadi pernyataan pertama dia salah. Harusnya jarak S ke C menurut A itu 6 meter. Sekarang yang nomor 2. Menurut B, jarak dari S ke C 4,8. Oke, sekarang C, bentar, biar nggak bingung. Ini A ya, ini A, ini B. Wah, harusnya A-in aja di sini. Oh, istilah tak tuker aja ya, tak tuker aja, biar nggak bingung. Oke, ini sini ini si A-in. Oke, terus sekarang. Menurut B, menurut sini nih, dia berapa jarak S ke C? S ke C berarti mengalami kontraksi panjang ya. Jadi sepergamma kali delta X bar. Berarti 3/5 kali 6. Berarti dia berapa itu, Rek? 3,6 ya, 3,6 meter. Berarti ini salah. Terus yang nomor 3. Menurut B, menurut Ninis, waktu yang diperlukan pulsa untuk bergerak bolak-balik 5 kali sekian. Oke, kita cari delta anunya berarti. Kita cari delta T berarti ya. Delta T berarti gamma kali delta tau. Sekarang gamanya 5/3 ya. 5/3. Oke, delta taunya tadi 4 ya. 4 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 8. Berarti dia sekitar 6 ya. 6 ya. Iya 6, sekian. Katakanlah 6, aku lupa 6, sekian lah. Kali 10 pangkat min 8. Oh, sorry. Iya, min 8. Skon. Dan ini 5. Jadi ini pasti salah. Terus yang terakhir, menurut B, kelajuan cahaya sekian. Ya pasti ini menurut siapapun pasti sekian. Jadi mau tidak mau ini yang benar yang part saja. 1, 2, 3 dia salah. Oke, itu aman kira-kira ini? Ada yang bingung? Mas. Aman, aman. Oke, aman ya. Terus kita lanjut. Sebentar. Oke, ini lebih baik, lebih panjang. Ini juga mirip soal yang tadi ini juga. Oke. Ini kasus yang XM XB itu berarti ini. Mirip mana itu tadi? XM XB itu ini ya, persis soalnya. Tapi ini beda yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Carilah lokasi di mana kedua kejadian terjadi di S aksen. Oke, kita mau nyari lokasi di sini. Kalau kita mau nyari lokasi, berarti kita nyari bagaimana transformasi Lorentz-nya. Kita nyari X bar berarti sama dengan gamma kali X min V per C CT, gitu aja. Berarti ini gamma X min VT. Oke, di sini ada 2 kejadian. Kejadian cahaya merah sama biru ya. Tapi ada keterangan katanya terjadi di lokasi spasial yang sama. Jadi kita boleh pilih salah satu. Oke lah, katakanlah kita nyari XB-nya ya. Berarti ini XB, ini VTB.
Berarti kita perlu tahu berapa V, berapa gamma. Tadi udah ketemu nggak? Biar nggak usah nyari kita. Nah, gamma tadi ketemu nggak ini? Nah, ini gamma ya. Gamma wis ketemu. 1,8. V-nya 2/3 ya. Oke. Berarti sekarang X B bar 1,8. Terus XB-nya berapa itu? XB-nya itu 5 ya. 5. Kita kurangi V-nya 2/3 tadi ya. 2/3 apa itu? 2/3. 2/3 C ya, sorry. 2/3 C, berarti 2/3 kali 10 kali 3 kali 10 pangkat 8 kalikan TB. TB itu dia 9 kali 10 pangkat min 9. 9 kali 10 pangkat min 9. Oke. Berarti dia 1,8. 5 dikurangi, ini coret ya habis. Terus 2 kali 9 18. 18 kali 10 pangkat min 1. Berarti dia XB-nya sama dengan 1,8 kali 5 dikurangi 1,8. Dia hasilnya, bentar, tak hitung ya. 1,8, 5 dikurangi 1,8 itu sekitar 5,76. Sekitar 5,76. Itu, wah kok bentuknya enggak koma-koma ini. Tak coba hitung. Tak coba hitung itu, bentar. 4/6 akar 14 itu berapa itu? 2,49. Kalau yang paling bawah lah coba 9,9/7 akar 17 itu 5,3. Kalau 5/3 dari akar 10. Oke, itu coba aja ya hitung, nanti hitung ya, Rek. Itu kira-kira dari ini mana yang hasilnya mendekati ini, mendekati ini. Oke, kita lanjutkan. Bentar. Kita lanjutkan soal yang terakhir ini ya. Bentar, bentar. Oke, ini kita coba di sini. Bentar. Oke, kita crop dulu, bentar. Oke, itu ada pesawat katanya, dia punya kecepatan 0,850. Terus ada pesawat lain, dia kecepatannya 0,95. Nah, terus penduduk bumi mengamati bahwa pesawat mampu mengejar dengan kecepatan 0,1. Oke, dengan kecepatan berapakah pesawat milik Gavan? Pesawat milik Madu ketika diukur oleh Gavan. Oke, di sini kita punya pesawat ya, pesawat. Ada 2 pesawat. Pertama ini yang pesawatnya Madu katanya. Terus ini pesawatnya si Gavan. Nah, pesawatnya Madu dia gerak dengan kecepatan 0,85. 0,85 C. Terus pesawatnya si Gavan dia geraknya dengan kecepatan 0,95 C. Jadi di sini menurut orang yang di bumi, anggap di sini ya, anggap ini orang yang di bumi ya. Menurut Yuga katakanlah. Ini menurut Yuga. Dia melihat pesawatnya si Madu kecepatannya sekian,
Gavan sekian, maka pasti kecepatannya ini terhadap ini ya 0,1 C. Tapi itu menurut yang di bumi. Pertanyaannya berapa kecepatan, oke lah katakanlah pesawatnya Gavan tapi menurut Madu berapa? Nah, itu yang ditanyakan sekarang. Oke, jadi di sini yang pasti ya, yang pasti kita punya dua kerangka. Kita boleh pilih mana yang jadi objek, mana yang jadi kerangka. Yang pertama pasti kerangkanya itu kerangkanya si Yuga. Ini kerangka S. Terus yang kedua, oke, kalian boleh pilih mau kerangkanya si Gavan apa Madu. Oke lah, ini tak bebaskan kalian, Wes. Mau mana? Mau yang mana? Yang jadi kerangka, mana yang jadi objek? Yang Gavan aja, Mas. Gavan jadi apa? Kerangka apa objek? Yang jadi kerangka. Kerangka, oke ya. Kalau ini jadi kerangka, berarti ini S bar ya. Berarti ini objeknya sekarang. Ini objek. Ini objek. Artinya ya oke, kita perlu tuliskan ulang. Kok nggak bisa dilanjut? Oh benar. Oke, jadi kita perlu tuliskan UX ya sama dengan V plus UX bar per 1 plus V UX bar per C kuadrat. Nah, sekarang di sini yang kita tahu apa aja itu? Ini kan objeknya ya, berarti ini yang punya UX sama UX bar. Berarti kita tahu UX menurut bumi berarti menurut kerangkanya juga ya, berarti UX ya 0,85 C. Terus di sini yang pesawatnya dia gerak dengan 0,95. Berarti ini kerangkanya ya V berarti ini ya. V-nya 0,95 C. Terus yang ditanyakan sekarang pasti UX bar. Nah, itu yang ditanyakan. UX bar itu berapa? UX bar. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kita bisa aja langsung masukkan ke sini. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat ya, ini UX sama dengan, bisa nggak ini langsung jadi UX bar sama dengan gitu. Nah, kalau jadi itu ini ada hubungan kalau nggak salah. Benar. Tak coba cek di hari ke-5. Benar. Bentar. Vismod hari ke-5. Wah, kayaknya kehapus. Oke, enggak apa, enggak apa. Oke, mungkin kalau kalian nanya, bisa nggak kita nyatakan ini tapi dalam UX bar gitu? Ya bisa aja, kita tinggal balik aja. Berarti UX 1 plus V UX bar per C kuadrat sama dengan V plus UX bar. Berarti UX tambah, apa itu, Rek? UX tambah VUX per C kuadrat UX bar sama dengan V plus UX bar. Berarti kita punya UX min V sama dengan UX bar dalam kurung 1 min VUX per C kuadrat. Artinya kita punya sekarang UX bar sama dengan UX min V per 1 min VUX per C kuadrat. Oke. Nah, ini kalian bisa pakai persamaan ini ya. Kalau dia yang ditanyakan UX, tapi kalau UX bar ya pakai ini aja. Nah, tapi ini mirip aja sebenarnya. Ini yang beda cuma di V-nya. V-nya jadi negatif. Atau gini aja. Simpelnya kalau kita melihat dalam kerangka acuannya si ini, si siapa namanya? Si Madu ya. Maka kan gavannya gerak ke arah negatif kan. Makanya ini jadi min V kan. Gitu aja. Sama aja. Oke, kita masukkan tuh ya. Berarti ini dia sama dengan UX-nya berapa itu? UX-nya 0,85. 0,85 C tak kurangi 0,95 C ya. 0,95 C terus tak bagi berapa itu? Tak bagi 1 dikurangi V-nya 0,95. 0,95 tak kali 0,85 C kuadrat per C kuadrat hilang ya. Ya wes, kita tinggal hitung itu dia hasilnya sebentar. 0,85 kurangi 0,95 tak bagi dengan 1 min 0,95 kali 0,85. Oke, hasilnya sekitar ini. Bentar. Oke, hasilnya
sekitar min 0,51. C ya, jangan lupa. Oke, kita dapatkan itu. Nah, ini ya berarti ya. Oke, ini juga kalau tak perpanjang ini kalau di mana nih di Photomath 519 nih. Oke, ini ya sama dengan ini berarti ya. Jadi kenapa min? Kenapa min? Kita lihat kan yang jadi objek sekarang ini. Kalau dalam kerangka acuannya Gavan, maka Gavan kan akan melihat karena dia lebih cepat dibanding Madu kan. Maka Gavan ini bahkan melihat Modu dia gerak mundur kan. Sama aja kalau kalian ada mobil, depannya kan ada mobil, terus kalian ngegas misalkan kan seakan-akan mobil itu ke belakang. Kalau dalam kerangka acuannya kalian. Jadi di sini makanya muncul negatif itu. Tapi kalau kita pakai kerangka acuannya, kalau kita pakai ini objek, ini kerangka, dia bakal positif dia karena si Gavannya yang maju kan. Oke, itu kira-kira ada pertanyaan sampai sini. Kita udah bahas banyak ini. Aman kira-kira? Aman, Mas. Aman. Aman Mas, cukup. Mantap. Ini kalau kalian aman semua nih, wes. Misalkan kuisnya Pak Angga tetap soalnya ini ya lancar harusnya. Amin. Mantap, mantap. Amin, amin. Ini ku stop share ya. Nah, ini ku stop.